Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Tani semuanya, perkenalkan nama aku Ida Safera Al-Fatihah dari Program Studi Agroteknologi Fakultas Teknologi Industri Prodi Agroteknologi Universitas Gunadarma. Pada kesempatan kali ini, aku akan mengajak teman-teman nih bagaimana sih teknik budidaya tanaman stroberi dengan penggunaan dua jenis sistem hidroponik loh. Yang pertama yaitu sistem hidroponik dash bucket, yang kedua yaitu drip irrigation. Penasaran kan bagaimana teknik budidaya tanaman stroberi dengan penggunaan dua jenis sistem hidroponik loh, sehingga menghasilkan buah stroberi yang manis, segar, berukuran besar, serta bebas dari penggunaan pestisida. Namun sebelum memasuki langkah-langkah budidaya, sebaiknya apa saja sih yang harus teman-teman ketahui terlebih dahulu? Yang pertama yaitu apa itu sistem hidroponik, sistem Dutch bucket dan drip irrigation, sistem kerja dari kedua sistem hidroponik, tanaman stroberi, kegiatan budidaya dari persiapan alat dan bahan sampai dengan proses pemanenan. Sistem hidroponik adalah teknik membudidayakan suatu tanaman menggunakan air tanpa media tanah. Hidroponik dapat digunakan di lahan sempit seperti perkotaan, lahan terbuka, desa maupun rooftop. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas dua jenis sistem hidroponik, yaitu sistem hidroponik Dutch bucket dan drip irrigation. Sistem hidroponik Dutch bucket merupakan salah satu metode budidaya tanaman tanpa tanah yang menggunakan sistem irigasi tetes untuk mengalirkan larutan nutrisi secara langsung ke akar tanaman yang ditanam dalam ember atau bucket. Larutan nutrisi yang dialirkan melalui pipa irigasi dan menetes ke media tanah di dalam ember. Sisa air nutrisi yang diserap oleh tanaman yang mengalir dari tetesan unsur hara kembali dari bucket tanaman dan kembali ke tempat penampungan box nutrisi unsur hara. Sistem ini sangat efisiensi dalam penggunaan air dan pupuk serta cocok digunakan dalam greenhouse. Keuntungan dari sistem ini yang pertama yaitu hemat air, tidak memerlukan lahan luas, menjaga kelembapan media tanam, dan nutrisi secara langsung ke bagian akar tanaman. Sedangkan drip irrigation secara umum didefinisikan sebagai pemberian air pada media tanam untuk keperluan penyediaan cairan nutrisi yang dibutuhkan bagi pertumbuhan tanaman. Tujuan utama dari sistem ini adalah untuk memenuhi kebutuhan air tanaman sekaligus menyediakan larutan nutrisi yang dibutuhkan selama proses pertumbuhan. Dengan irigasi tetes, air dan nutrisi diberikan secara efisiensi dan terukur, sehingga tanaman bisa menyerapnya dengan optimal tanpa adanya pemborosan. Keuntungan dari sistem ini adalah efisiensi dalam penggunaan air dan hara nutrisi. Hal ini karena langsung mengenai ke akar tanaman. Setelah teman-teman tahu nih tentang sistem hidroponik itu apa, selanjutnya pada kesempatan kali ini penanaman dengan kedua sistem, yaitu kita akan melakukan proses budidaya beberapa varietas stroberi. Mungkin teman-teman tidak asing lagi dengan kata buah yang satu ini, yaitu stroberi. Namun ada beberapa hal yang harus teman-teman ketahui loh, bahwa tanaman stroberi memiliki banyak jenis varietas. Salah satunya varietas yang akan kita lakukan penanaman yaitu varietas Saga Honoka, Sweet Curly, Red Giant, dan Early Break, yang dimana memiliki karakteristik keunggulannya yaitu buah berwarna merah, daging buah berwarna putih, jingga dan merah, buah berbentuk kerucut, ukuran buah yang besar, serta rasa yang manis dan segar dari masing-masing varietas. Budidaya tanaman stroberi dilaksanakan di zona Smart Farming Greenhouse Alpha UG Teknopark, Kecamatan Mande, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat pada bulan Desember 2024 hingga April 2025. Adapun alat dan bahan yang diperlukan dalam proses budidaya tanaman stroberi dengan sistem hidroponik yaitu bibit stroberi berumur 2 bulan, media tanam kokopit, sekam bakar, hidroton, nutrisi pupuk AB mix, rokul, air, insektisida berbahan aktif Prevenovost, dan pupuk hayati. Sedangkan alat yang digunakan yaitu satu paket sistem hidroponik Dutch bucket, hidroponik irigasi tetes atau drip irrigation, drum plastik nutrisi ukuran 300 liter, 1500 liter, dan box nutrisi ukuran 82 liter, teknologi digital twin, polybag ukuran 40 x 40 cm, net pot ukuran 10 cm, TDS meter, dan gelas ukur.
Beberapa tahapan dalam budidaya tanaman stroberi dengan sistem hidroponik dash bucket dan drip irrigation terdiri dari 1. Persiapan greenhouse dan instalasi hidroponik. 2. Persiapan media tanam. 3. Penyediaan bibit stroberi. 4. Pindah tanam stroberi. 5. Pemasangan sensor pengukuran iklim. 6. Pemeliharaan yang terdiri dari pemberian nutrisi, penyiraman, pemangkasan stolon dan daun tua, penjarangan buah. Yang ketujuh yaitu panen. Dari ketujuh proses dalam budidaya tanaman stroberi akan kita bahas dan menjelaskan satu persatu dari semua langkah-langkah yang sudah disebutkan. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah persiapan greenhouse dan alat sistem hidroponik. Pertama-tama, area dalam greenhouse dibersihkan dan dirapikan hingga semua alat dan bahan yang tidak terpakai dikeluarkan dari area greenhouse. Kemudian, dilakukan pengecekan kelayakan sistem baik dash bucket maupun drip irrigation. Selanjutnya, ruang greenhouse disterilisasikan menggunakan larutan insektisida berbahan aktif Prevenophos sebanyak 2 ml per liter air. Penyemprotan dilakukan merata ke seluruh ruangan greenhouse. Sebagai tahap akhir, media bucket disusun di talang sistem dan sementara untuk sistem drip irrigation dipasang tanda nutrisi dan disambungkan selang menuju setiap polybag. Untuk media tanam yang disiapkan dapat disesuaikan dengan jenis sistem yang digunakan. Pada sistem dash bucket, media tanam yang digunakan yaitu media tanam hidroton yang dimasukkan ke dalam netpot berukuran 10 cm. Setelah itu, netpot tersebut diletakkan di tempat yang telah disediakan pada talang dash bucket yang sudah disusun sebelumnya. Pastikan juga untuk melakukan pengecekan terhadap selang drip yang akan digunakan untuk penyiraman nutrisi. Sedangkan pada sistem drip irrigation digunakan campuran kokopit dan sekam bakar dengan perbandingan 2:1 yang telah dilakukan pencampuran terlebih dahulu. Jika media sudah tercampur dengan merata, maka dapat dimasukkan ke dalam polybag ukuran 40 x 40 cm. Kemudian dilakukan penyusunan sesuai dengan posisi dana penelitian. Selanjutnya, media tanam perlu dilakukan sterilisasi yaitu dengan cara melakukan penyiraman pupuk hayati berbahan Trichoderma sp sebanyak 250 ml per polybag. Proses pindah tanam dilakukan 5 hari setelah penyiraman pupuk hayati. Setelah semua alat dan bahan sudah dipersiapkan, maka dapat dilakukan secara langsung penanaman stroberi. Namun, sebelum melakukan pindah tanam, media tanam terlebih dahulu dilakukan penyiraman dengan air. Hal ini agar pada saat melakukan pindah tanam, media tidak kering. Bibit stroberi yang digunakan dalam budidaya dapat menggunakan bibit berumur 1 bulan atau bahkan 2 bulan. Namun, pada kesempatan kali ini, kita akan melakukan bibit penanaman stroberi dengan umur bibit 2 bulan. Kegiatan pindah tanam pada sistem dash bucket yaitu menggunakan media hidroton dengan penggunaan netpot untuk tempat penanaman. Namun, sebelum dilakukan penanaman pada media netpot, bibit stroberi terlebih dahulu dilakukan pembersihan dari sisa tanah. Kemudian, bibit ditempatkan dalam media rockwool yang telah dibelah sebelumnya. Pada sistem drip irrigation, bibit stroberi terlebih dahulu dilakukan pembersihan dari sisa tanah, sama halnya seperti pada sistem dash bucket. Jika tanaman sudah bersih, maka secara langsung dapat dilakukan penanaman ke dalam polybag berisi kokopit dan sekam bakar yang telah disiapkan sebelumnya. Penanaman bibit stroberi dari setiap varietas dapat ditanami satu bibit stroberi baik pada netpot maupun polybag dari kedua sistem yang digunakan. Pindah tanam dapat dilakukan sore hari pukul 4 sore, tujuannya agar dapat menghindari tanaman dari stres akibat suhu panas. Kemudian, sensor suhu dan kelembapan dipasang di dalam greenhouse menggunakan data log. Pengukuran dilakukan setiap hari yaitu pada pagi, siang, dan sore. Alat yang digunakan untuk mengukur lingkungan greenhouse yaitu menggunakan teknologi digital twin.
Digital Twin adalah teknologi yang dapat memungkinkan pemantauan dan pengolahan greenhouse secara real-time. Teknologi tersebut dapat menghasilkan informasi yang dibutuhkan oleh para penggunanya. Teknologi Digital Twin dapat melakukan pemantauan terkait dengan suhu tempat. Sensor ini terdiri dari sensor suhu, kelembapan, dan intensitas cahaya yang terdapat pada suatu ruangan. Digital Twin adalah teknologi yang memungkinkan untuk mengcloning entitas fisik lingkungan. Pembuatan larutan nutrisi AB mix dapat dilakukan dengan melarutkan nutrisi AB mix yaitu 1000 gram ke 1 liter air atau 5000 gram AB mix ke 5 liter air untuk satu kali pembuatan stok nutrisi AB mix. Pemberian nutrisi AB mix yaitu dengan memberikan nutrisi AB mix dosis A 7 ml dan B 7 ml yang dilarutkan ke 1 liter air, yang kemudian dimasukkan ke dalam box nutrisi secara bertahap dan dilakukan penambahan air sampai ppm tersebut mencapai 1500 ppm pada sistem hidroponik Dutch bucket. Sedangkan pada sistem drip irrigation dengan melarutkan nutrisi AB mix A dan B pada 1, liter air yang kemudian dimasukkan ke dalam tong nutrisi pertama berukuran 150 liter secara perlahan dan pemberian air nutrisi pada tong nutrisi hingga mencapai 1500 ppm. Setelah nutrisi siap, maka dapat dipindahkan pada tong kedua pada sistem dengan menghidupkan alat pompa nutrisi pada tong nutrisi yang berada pada talang utama sistem. Penyiraman air biasanya pada sistem drip irrigation dapat dilakukan 1 kali sehari pada waktu siang hari, namun pada sistem Dutch bucket tidak dilakukan penyiraman. Hal ini karena sistem selalu dialiri nutrisi secara otomatis. Pembibilan dan pemangkatan stolon perlu dilakukan pada tanaman stroberi agar dapat memaksimalkan pertumbuhan pada fase pembungaan. Daun yang dipertahankan pada setiap satu tanaman stroberi hanya 5-7 helai daun sehat yang dibiarkan tumbuh. Jika ada tanaman mati atau abnormal, segera lakukan penyiraman menggunakan bibit cadangan. Stolon yang tumbuh dapat dipotong mulai umur 4 minggu setelah tanam. Tujuannya agar energi tanaman difokuskan pada pertumbuhan buah dan tidak menyebar ke anakan baru. Pemotongan stolon dapat dilakukan 2-3 kali dalam seminggu dengan menggunakan alat gunting. Proses penjarangan bunga dilakukan saat bunga pertama muncul, terutama sebelum 36 hari setelah tanam. Tujuan dari penjarangan buah atau pembuangan bunga yang muncul pada tanaman stroberi adalah agar tanaman mampu menghasilkan buah yang berkualitas. Selain itu, tujuan pembuangan bunga pertama adalah agar tanaman dapat fokus pada masa pertumbuhan vegetatif, sehingga tanaman dan buah yang dihasilkan baik dan tidak kerdil.
Selanjutnya, kegiatan pemanenan stroberi dapat dilakukan yaitu pertama, pemanenan stroberi dapat dilakukan pada umur 10-12 hari setelah dari mulai buah berbentuk. Buah yang siap panen memiliki warna merah merata, tekstur kenyal dan segar. Pemanenan dilakukan dengan cara memotong tangkai buah menggunakan gunting secara hati-hati. Setelah melakukan pemanenan, ada beberapa hal yang harus kita lakukan, yaitu melakukan penimbangan dan uji kemanisan pada buah stroberi dari setiap varietas dengan menggunakan timbangan digital, jangka sorong, dan alat refraktometer. Hal ini bertujuan agar kita dapat mengetahui berat buah dan seberapa manisnya buah stroberi yang dihasilkan. Itulah panduan budidaya stroberi secara hidroponik yang dapat saya bagikan terkait dengan dua jenis sistem, yaitu sistem Dutch bucket dan drip irrigation. Dengan perawatan yang tepat, sistem ini mampu menghasilkan buah yang berkualitas tinggi, sehat, dan efisiensi dalam ruang sempit sekalipun.
Terima kasih telah menyaksikan video ini. Sampai jumpa dan selamat berkebun.